Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NetNew dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Ibnu Ediono. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengemas pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau sekarang sering dikenal dengan pembelajaran sinkronus menjadi lebih menarik dan menjadi lebih efektif di masa pandemi ini dan di masa kebosanan siswa dalam belajar online. Simak videonya sampai habis agar kalian mendapatkan manfaatnya dan dapat trik-trik menarik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang menarik tentunya. Nah, langkah pertama untuk membuat PJJ menjadi lebih menarik tentunya hal yang dibutuhkan adalah buku. Buku menjadi sangat krusial dalam pembelajaran tentunya maupun offline atau online. Nah, di dalam buku ini tentunya kita harus mengemas menjadi menarik untuk pembelajaran agar ada yang ditampilkan oleh siswa. Nah, yang saya akan perkenalkan ini biasanya guru kalau membelajar, kalau mau mengajar, guru biasanya itu hanya bicara, tidak menampilkan bukunya. Jadi guru nih pegang hardcover bukunya, kemudian si buku dipegang sama guru, kemudian si gurunya nanti membaca tapi tidak tampil di aplikasi video conference-nya. Nah, buku yang akan saya kenalkan ini adalah produk dari buku Quadra Inti Solusi. Jadi buku Quadra Inti Solusi ini adalah salah satu penerbit yang mempunyai aplikasi buku digital dan bermanfaat untuk kegiatan PJJ maupun bukan PJJ tentunya ya. Artinya semua pelajaran, semua kegiatan belajar baik online maupun offline itu sangat diperlukan. Nah, kita akan lihat langsung bagaimana bentuk dari bukunya. Jadi buku ini adalah poin pertama untuk kita mengemas agar PJJ kita jadi lebih menarik. Nah, kita langsung aja ke yang pertama. Ini adalah tampilan dari buku Quadra. Ini buku matematika untuk kelas 4. Kemudian kita coba lihat start. Di dalam buku ini banyak banget tools-toolsnya yang sangat bermanfaat. Kemudian aplikasinya, zoom-nya ini sangat jernih, tidak ada buram ataupun pecah, baik dari teks maupun dari gambarnya. Kita akan coba cari materi. Nah, misalkan di sini ada sebuah materi tentang matematika pecahan. Jadi ketika ini kita zoom, dan ini zoom yang udah paling maksimal, dan gambar dan tulisannya tidak pecah. Jadi bagus banget. Kemudian salah satunya lagi di aplikasi di SD khususnya ada video yang bisa kita putar di sini, ada menu video, dan video ini kalau diklik bagian sini, kalau diklik kemudian akan ada suatu video. Video ini menjelaskan tentang materi pecahan. Jadi di sini juga ada suaranya harusnya. Kalau tidak ada suara berarti sound saya agak bermasalah ini. Nanti kita bisa coba trial ya. Kalau ingin trial silahkan kontak aja langsung nomor telepon yang ada di deskripsi. Nah, di sini udah ada penjelasannya bahwa ini 1/4 dari sebuah kue yang tadi dipotong. Jadi udah ada penjelasannya. Ada barcode ini sama untuk animasinya. Banyak banget. Kemudian bisa juga kita cropping, misalkan kita mau menjelaskan yang ini, kita cropping di bagian sini, maka dia akan ke crop, kemudian kita berbesar jadi seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mencoret-coret di sini, ada alat menulisnya di sini. Nah, di alat menulisnya ini ada macam-macam, ada warnanya, ada stabilo dan lain-lain. Ini kita bisa tulis-tulis di sini, ya, langsung secara langsung. Dan kalau ingin rapi, kalian bisa menggunakan alat yang namanya pen tablet. Selain itu ada penanda juga di sini, ya, bisa benar, bisa salah, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D dan lain-lain. Banyak banget. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan mode tirai. Jadi mode tirai ini kita bisa geser baru dia kebuka. Nah, itu mode tirainya. Banyak banget di sini fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan. Jadi inilah buku Quadra. Buku menjadi sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua apa, Pak? Yang kedua,
Yang kedua adalah alat bantu. Alat bantu ini dipergunakan untuk kita menulis. Jadi kita butuh alat untuk menulis di layar laptop kita. Nah, di sini saya perkenalkan, ini namanya pen tablet. Pen tablet produk dari Huion. Ini mereknya Huion H640. Ya, bisa kalian beli secara online maupun offline. Dan ini sangat membantu pada saat kegiatan PJJ. Jadi kita tidak capek menulis seperti yang tadi. Nah, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana caranya menggunakan Huion pen tablet ini. Tapi kita tidak mereview produk dari Huionnya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan alas untuk pen tabletnya dan juga kita akan mendapatkan pennya. Nah, pen ini nanti buat nulis di sini. Nah, kita tulis di sini. Oke, nanti kita akan coba menggunakannya di segmen berikutnya. Tips yang ketiga adalah ketika kita mengajar, usahakan kita menggunakan aplikasi digital whiteboard. Untuk apa? Untuk mengecek keaktifan siswa di Google Meet ataupun di Zoom ataupun di Webex ya. Jadi kita perlu mengecek kegiatan keaktifan siswa di dalam Google Meet. Seperti apa? Kita langsung aja kita coba buka. Langsung masuk ke Google, kemudian di sini saya sudah buat Google Sites ya. Jadi saya sudah buat Google Site. Kemudian ketika diklik kelas online, maka di sini akan ada beberapa pilihan untuk masuk ke dalam pembelajaran si gurunya. Di sini akan saya klik untuk pembelajaran saya. Kemudian saya akan masuk ke pembelajaran ini. Saya ganti emailnya dulu. Oke. Kemudian saya akan masuk di sini. Nah, ketika kita mengajar, tentunya di sini kan kita akan menampilkan sebuah buku. Kita presentasikan. Kalau kita nggak punya bukunya, pasti kita akan sulit untuk menampilkan si buku tersebut. Nah, jadi ini akan tampil nanti di Google Meet. Nah, tapi bukan ini yang akan kita tampilkan. Yang akan kita tampilkan adalah bagaimana aplikasi digital whiteboard-nya. Pertama, kita buka dulu aplikasi digital whiteboard-nya. Ini adalah aplikasi digital whiteboard-nya. Kemudian kita buat kelas. Kita buat kelas. Di sini new class. Kemudian kita isi nama kelasnya. Kemudian di bagian sini nggak perlu kita setting. Kita langsung aja create new class. Lalu nanti kelas akan terbuka untuk di digital whiteboard-nya. Kemudian nanti di sini linknya kita copy. Nah, link copy ini kemudian kita kirim ke Google Meet anak-anak. Jadi di chatting ini kita kirim link yang ada di digital whiteboard tadi. Nah, kemudian nanti anak-anak akan klik link tersebut. Nah, jadi si anak-anak akan mengklik link tersebut, kemudian nanti akan masuk ke sini. Di sini saya akan coba, saya masuk menggunakan handphone. Saya akan masuk ke website tersebut, whiteboard.fi. Kemudian saya akan join kelas. Saya isi nama di sini, misalkan nama saya sendiri, kemudian saya join. Maka nanti akan ada notifikasi kita diminta kode ya. Kita masukkan, nah ini kodenya nih 2629. Oke, kemudian kita join kelas. Jadi kita menggunakan HP bisa. Nah, kemudian nanti akan ada notifikasi masuk ke si whiteboard.fi-nya 2629. Oke, nah di situ sudah ada notifikasi, di sini sudah ada nama saya. Nah ini nanti murid-murid akan ada ngumpul di sini sebanyak apapun, ya sebanyak siswanya. Di bagian sini adalah papan tulis guru. Nah misalkan saya mengirim soal kepada anak-anak, jadi di sini kita langsung buatkan soal. Di sini misalkan saya bikin soalnya misalkan 2 ditambah 3 sama dengan berapa. Nah kemudian kita akan kirim ke siswanya, kita klik push. Kemudian akan dikirim ke siswanya, maka nanti si siswa akan mendapatkan soal tersebut dari si gurunya. Nah, di sini soal sudah tampil di papan tulis si siswa. Nah, kemudian kita akan lihat jawaban dari si siswa. 2 ditambah 3 berapa? 2 tambah 3 adalah 5. Nah, nanti jawaban dari siswa akan muncul di papan tulis kita. Nah, kita akan melihat jawaban dari siswa. Di aplikasi ini tidak hanya menulis, mengetik juga bisa. Jadi kita bisa gunakan mengetik di sini, ataupun kita memberikan gambar juga di sini bisa.
Jadi misalkan kita kirim gambar, kita cari gambar lah, misalkan gambar apapun itu, coba cari. Nah, kita misalkan masukkan gambar ini, ditanya, ini produk apa? Nah, kemudian dikirim, nanti si siswa akan menjawab soalnya. Pertama, papan tulisnya akan masuk ke dalam si papan tulis siswa, akan masuk di sini. Kita akan lihat, nunggu sampai ini berhasil, sukses. Ya, ini berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti di sini di handphone akan ada notifikasi bahwa guru kita sedang mempublish whiteboardnya. Nah, nanti kita akan mendapatkan notifikasi lagi. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita bisa isi jawabannya. Kita bisa isi jawabannya kalau sudah masuk dari soal si gurunya. Nah, ini saya masih menunggu karena masih belum muncul. Nah, di sini sudah muncul, di handphone ini sudah muncul. Kemudian kita bisa coret-coret di sini. Selain coret-coret, kita langsung aja bisa diketikkan di sini. Frisian flag. Nah, kemudian kita selesai, klik di mana aja, maka nanti jawaban kita akan muncul di sini dan bisa dilihat oleh guru. Nah, ini jawaban saya. Nah, interaktif. Jadi kita bisa melihat keaktifan siswa di sini. Ya, keaktifan siswa bisa dikontrol di aplikasi digital whiteboard ini. Nah, ini adalah salah satu metode. Ya, dari satu, pertama kita harus yakin terhadap bukunya. Bukunya ini harus benar-benar bisa membuat anak-anak jadi tertarik untuk belajar. Kemudian kita juga gunakan aplikasi digital whiteboard. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan pembelajaran baik di Google Meet maupun di Zoom. Dan kita butuh alat tadi, pen tablet. Kita harus menggunakan alat tersebut. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, kita bisa menggunakan mouse bisa. Cuman nanti hasilnya kurang rapi. Nah, ini menggunakan mouse. Nanti kita akan coba bagaimana menggunakannya pen tablet untuk di video berikutnya. Oke, seperti ini untuk pembelajaran kita. Bagaimana tips-tips untuk membuat PJJ lebih interaktif. Jadi salah satunya adalah menggunakan buku. Bukunya harus ada aplikasi digitalnya. Mau offline mau online, ini sangat bermanfaat. Jadi ketika kita ketinggalan bukunya, kita sudah punya aplikasi ini. Dan yang kedua adalah aplikasi digital whiteboard dan juga alat pen tabletnya. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu guru yang sedang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk info lebih lanjut dari produk buku ini dan pelatihan-pelatihannya, bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.